Baik, ikhwatu fillah. Nah, insya Allah nanti kita pelajari tentang kisah Nabi Hud alaihissalam secara berkala ya. Pertemuan terus pertemuannya gitu ya. Nah, sekarang untuk awalan ya kita sebutkan saja bagaimana dari Qasasul Anbiya dikatakan Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dari Al-Imam Ibnu Jarir yang kesimpulannya bahwasanya Nabi Hud alaihissalam adalah keturunannya Nabi Nuh alaihissalam, yakni dari jalur putra beliau yang namanya Sam ya. Nah, Allah mengutus Nabi Hud di tengah-tengah kaum Ad ya, untuk mendakwahi mereka menuju jalan Allah Rabbuna. Allah ceritakan dalam surat Al-A'raf ya. Nah, surat Al-A'raf bisa dicatat nih. Al-Ahqaf, nah ini ya, yang sudah hafal surat Al-Ahqaf ya. Kaum Nabi Hud yang tinggal di Ahqaf ya, pegunungan Ahqaf. Nanti belum kita jelaskan ya. Terus kepada tauhid mereka diseru, kepada takwa mereka dipandu. Namun jawaban pembesar kaumnya yang menganggap bodoh dan dusta seorang nabi yang mulia, utusan Allah kepada mereka. Akhirnya nabi pun membantah. Beliau tidaklah bodoh dan kurang akal. Beliau adalah utusan Allah yang diimani oleh kaum yang berakal. Beliau menyampaikan risalah Rabb-Nya sebagai penasehat yang terpercaya, walaupun kaumnya terheran-heran. Ya, walaupun kaumnya terheran-heran, ternyata yang diutus adalah temannya sendiri itu ya, Masya Allah. Nabi Hud ya. Atas nikmat Allah mereka diingatkan, nikmat kekuasaan setelah kelenyapan. Kelenyapan kaum Nabi Nuh sebelumnya isyarat untuk kaum Hud untuk mengambil ibrahnya. Pada mereka Allah ingatkan syukur nikmat yang menguntungkan atas tubuh yang sehat lagi kuat dan kekuasaan yang didapat. Kaum Nabi Hud meminta azab. Nah itu ya, ini meminta azab ya justru ya. Ini kaumnya minta azab, insyaallah. Sebab buta tauhid dan adab ya tuh. Azabnya itu apa? Tidak ada akhlak juga. Apa zaman sekarang teh tidak etis lah gitu ya, apa tidak ada akhlak lah gitu ya. Dia lost adab. Bahasanya lost adab ya gitunya. Itu sebab dia azab juga ya. Karena yang pertama juga apa? Buta tauhid ya gitu. Tauhidullah adalah kewajiban terbesar. Sebagaimana syirik dosa terbesar. Azab pasti datang menghampiri lantaran mereka membantah Nabi. Pada mereka tiada hujah melainkan sandaran yang lemah. Maka Allah selamatkan Nabi Hud beserta orang-orang yang bersamanya. Kalaulah bukan rahmat Allah, tiada satupun yang selamat. Ya. Nah itu. Nanti kita bisa baca di surah Hud. Ya, surah Hud juga ada itu ya. Surahnya sendiri itu surah Nabi Hud. Ya. Tapi tidak semuanya ya. Di surah Hud itu enggak semuanya dijelaskan tentang Nabi Hud ya. Itu mulai dari ayat 50 ya gitu. Wa ila adin akhahum huda tuh ya. Tuh masih itu ya. Menjelaskan kisah-kisah. Nah, itu nanti dari ayat 50-nya itu menjelaskan kisah Nabi Hud alaihissalam ya. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum ilahin ghairuh ya. Dan seterusnya ya nanti. Juga di surah Al-A'raf 65. Sebagaimana firman Allah, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun ya. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad
saudara mereka Hud. Dia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Ya, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada sembahan yang benar bagi kalian selainnya. Maka mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya?" Ya, ini ayat 65. Nanti kita akan jelaskan bagaimana kisah Nabi Hud alaihissalam. Paling itu saja dahulu untuk dakwah Nabi Hud, tentunya sama, yakni dakwahnya kepada tauhid. Ya, itulah dakwah para nabi alaihimus salatu wassalam.